Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita kembali tentunya menjumpai Anda dalam talk show bincang hari ini di edisi Selasa 6 Desember 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang hari ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Sultan TV, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, sepertinya kita diingatkan kembali ya dari peristiwa di mana warga di Padarincang, Kabupaten Serang ini kembali melakukan aksi penolakan atau juga demonstrasi ketika alat berat datang kembali ke lokasi pembangunan geotermal Padarincang, Kabupaten Serang. Ini banyak sekali yang menilai bahwa dengan dibangunnya geotermal yang ada di Padarincang, Kabupaten Serang, ini akan merusak ekosistem alam yang berada di sekitarnya. Kita akan membahas tema tersebut. Apakah betul geotermal Kabupaten Serang ini akan memicu kerusakan alam? Telah hadir di studio Sultan TV narasumber kita Kang Anton Susilo selaku aktivis lingkungan. Assalamualaikum Kang Anton. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau hadir lagi di Sultan TV. Tadi nyasar ya? Nyasar. Setahun ya berarti ya? Setahun nih. Wah, Kang Anton ini kalau nggak diundang nggak datang, jadi harus diundang ya. Jadi kalau nggak diundang nggak mau main ke studio nih. Oke, Kang Anton mungkin boleh tanggapannya dulu ya. Seperti apa sih kalau sebetulnya kalau pembangunan geotermal ini kan katanya sudah lama ya rencananya. Ya, Gitu. Apakah Kang Anton juga ini cukup mengikuti? ya cukup mengikuti perkembangan. Satu sisi lain adalah perkembangan sosial seperti apa, dan banyak sekali yang ada mengikuti, menyimak, dan teman-teman aksi itu sangat luar biasa bagi saya. Dan kenapa? Karena geotermal ini memang banyak memicu gitu ya, bukan hanya memicu konflik horizontal saja, tapi memicu kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ya, ini teman-teman warga setempat, kemudian juga kawan-kawan aktivis lingkungan ya Kang? Iya. Dan mahasiswa juga ikut turun serta untuk dalam penolakan geotermal Padarincang ini. Oke, adakah kemudian Kang Anton ya bersama mungkin dengan aktivis lingkungan lainnya mungkin sedikit diskusi bareng atau duduk bersama terkait apa saja sih Kang yang kemudian bisa ditimbulkan dari pembangunan geotermal ini khususnya untuk kerusakan alamnya? Iya, kita sering diskusi bersama sama teman-teman, karena sektor untuk ini ataupun geotermal ini itu untuk memicu kerusakan alam. Dan yang kedua saat ini kan ya di Gunung Prakasak itu udah rusak gitu. Kurang lebih 4 hektar, banyak pohon yang ditebangin, dan berbagai hewan yang ada di situ adalah sedikit dia udah beda tempat gitu, ataupun terusik kehidupannya. Ya, ada ekosistem di sana ya yang sudah mulai rusak. Kalau status tanahnya Kang, dari 4 hektar itu sebetulnya milik masyarakat kah? Atau milik pemerintah kabupaten kah? Ya, makanya ini status tanah ini yang sangat krusial ya. Karena satu sisi lain ini tadinya kan milik pemerintah, ataupun ini di penggarapnya adalah mungkin masyarakat, itu kan. Sekarang status tanahnya ini seperti apa? Apakah HGU-nya adalah milik perusahaan yang tadinya ada pelimpahan hak? Makanya kan ini saya tanya-tanya besar sekali ya sama pemerintah. Gitu kan, banyak kasus yang ada di Kabupaten Serang pun ada yang punya hak warga, tapi di dokumennya adalah HGU-nya adalah perusahaan. Oke.
Oke. Namun kalau untuk 4 hektar tersebut ini juga masih belum jelas ya antara Belum HGU-nya jelas. milik perusahaan Iya, atau milik pemerintah. 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 Nah, kalau boleh tahu Kang Anton juga, sebelum 4 hektar itu kini sudah sudah siap dibangun geothermal ya Kang ya. Sebelumnya apa lahan tersebut digunakan sebagai apa? Satu sisi lain itu digunakan untuk para masyarakat di situ, seperti kayak semacam, karena apa? Hutan itu adalah untuk ekonomi mereka. Banyak sekali masyarakat di situ untuk manfaatkan hutan. Tapi sekarang hutan itu adalah tergerus dengan program-program seperti geothermal. Makanya sektor-sektor itulah yang harus kita pikirkan. Untuk peningkatan PAD itu bukan hanya satu sektor. Berbicara kalau pemerintah itu PAD. Tapi kalau misalnya kerusakan lingkungan itu adalah sektornya itu merusak segalanya untuk anak cucu kita. Rusak gitu. Untuk ekonomi, berbicara ekonomi ya pemerintah pun pasti jeli lah. Apakah untuk ini ekonomi untuk peningkatan PAD selalu berbicara PAD, ya kan? Itu ini loh sektornya katanya. Tapi secara detail apa yang harus dilakukan? Sekarang ini beberapa pohon di situ ditebang. Apakah ada kayak semacam pola pemikiran untuk evaluasi untuk menanam pohon tersebut? Sekarang tidak. Menanam kembali. Misalnya satu pohon itu ditebang. Saya akan menanam 1000 pohon, ataupun 100 pohon, ataupun 1 pohon. Tapi mana gitu? Gunung Prakasak ini sangat luar biasa. Dia seksi bagi saya gitu. Gunung Prakasak ini seksi. Satu sisi lain banyak flora dan fauna hidup di situ. Sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Mau apa? Pasti mereka pindah. Ya kan, seperti Lang Hitam dulu saya ke situ ada. Pas berapa bulan saya ke sana nggak ada. Ya kan, monyet ekor panjang kemana kan bingung, nggak ada. Ya itu makanya saya khawatirkan adalah ada bencana. Banyak bencana adalah karena kerakusan kita, karena program-program yang selalu berbicaranya adalah untuk itu masyarakat gitu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lah segala macam. Saya inginkan adalah selaras. Semoga pemerintah terkait adalah keselarasan pola pemikiran gimana untuk melestarikan lingkungan, gimana untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di situ. Baik, ini harus diperhatikan juga ekosistem alamnya, kemudian dampak kerusakan alamnya tadi, lalu ada flora fauna juga yang tadinya hidup di sana ya Kang Anton ya. Oke. Nah, kalau mungkin adakah juga Kang Anton komunikasi atau mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada teman-teman aktivis lingkungan sebelum lahan itu dibabat habis, atau ada tidak sih Kang? Kalau itu saya nggak tahu, ke saya mah belum ada. Ke teman-teman saya komunikasi nggak ada. Tidak ada juga. Iya. Ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu gitu ya. Segelintir ya. Oke. Jadi belum ada komunikasi ya. Oke. Nah, Kang, kalau boleh tahu juga, ini program geothermal ini apakah program Provinsi Banten, Pemkab atau nasional? Nasional. Ya memang kemudian ini titiknya sudah ditentukan di Padarincang, Kabupaten Serang. Oke. Bisa dibayangkan tidak kan kalau misalnya gunung itu aktif, sementara geothermalnya juga diaktifkan, akan seperti apa? Ya, kalau misalnya gunung itu aktif dan geothermal aktif, ini ada tekanan ya. Tekanan gunung itu pasti, walaupun teknologi itu terbarukan, saya ada sedikit ya, beberapa saya ini kayak semacam di daerah Dieng sana kan, itu dia bisa meledak dan bisa menghancurkan, bukan hanya menghancurkan
sedikitnya gunung, tapi ada efeknya ke masyarakat gitu. Apalagi mempunyai kayak semacam unsur kayak semacam H2S apa gitu kan ya, semacam itu bisa menjadikan sesak pernapasan masyarakat daerah situ, ataupun ya tingkat-tingkat ya krusial untuk kesehatan. Oke, baik. Kajian lingkungannya apa ada dari faktor kesehatan juga ya, Faktor ini kesehatan. bisa kepada masyarakat. Dari lahan 4 hektar itu di sekitarannya apa Kang? Apakah pemukiman atau ke lahan pesawahan? Jadi yang di atas itu yang sekarang rusak itu kurang lebih 4 hektar mungkin. Kalau daerah sini masih ada eh, pohon-pohon, dan kalau di sebelah sebelah utara itu masih sawah ya. Itu kan kalau itu kan masih agak sedikit jauh sih kalau permukiman Oke, berarti sekitarannya pesawahan ya. sawahan. Oke, baik. Kang Anton, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita seperti apa kemudian dampak-dampak kerusakan alam yang kemudian bisa dipicu dari pembangunan geotermal yang ada di Padarincang, Kabupaten Serang. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.